Ketidakpastian, hari ini kita bahas soal ketidakpastian ekonomi ya Detikers, tapi Betul. lebih ke POV gimana caranya bisa menangkis segala macam Nah, ketidakpastian tersebut. menyikapinya biar tetap wise dan ya nggak ikutan loss juga gitu ya. True. Oleh karena itu, setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan pakar perencanaan keuangan bersama dengan Mas Mizan Senoadi. Mas Mizan, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Alhamdulillah. welcome to Detik kasih. Sore Pak Mizan. Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat Sehat selalu selalu, dong, mudah-mudahan walaupun ya. kondisi Hujan. keuangan negara lagi nggak sehat, keuangan Geopolitik teman-teman lagi deg-degan. geopolitik lagi deg-degan, atau mungkin keuangan dari Detikers juga ya, yang juga lagi nggak sehat karena banyak banget sekarang yang kena PHK dan segala macam. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru buat Ya. kita supaya bisa kembali meningkatkan ekonomi kita lewat sejumlah strategi investasi cerdik di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Yes. So, jadi gimana nih soal ya kita kayaknya sebenarnya lagi deg-degan juga dari berbagai aspek gitu ya, lagi cukup banyak diserang juga, termasuk kali ini ada ya konflik Iran dan Amerika Serikat juga gitu ya, dan gimana dampak utamanya mungkin terhadap keuangan di negara kita, Mas Mizan? Oke, baik. Terima kasih sudah mengundang kami. Mhm. Jadi kalau saya tipenya konvensional ya, ngelihatnya itu dari top down. Jadi kita lihat dulu ini dari makronya, makro global, makro regional, dari Indonesia gitu kan ya. Nah, ini memang secara historis kan memang nggak bisa terlepaskan nih perang ini Iran Betul. Amerika ini, memang karena sudah sejak pergantian dari Halevi ke Mullah itu langsung mendeklarasikan anti Amerika. Jadi memang nggak bisa kita Ya. apa-apain. Jadi yang kita bisa lakukan kira-kira dampaknya buat kita siapa gitu kan ya. Nah kalau dampak secara global itu memang cenderung kalau terjadi eskalasi, apalagi sampai dia menutup Selat Hormuz itu ya, walaupun nanti berbagai kalangan bilang kayaknya kecil kemungkinannya. Walaupun sekarang juga tensinya sudah mereda ya Pak. Iya, sudah mereda gitu ya. Kalau terjadi eskalasi lagi itu memang dampaknya besar. Ya. Oke. Yang pertama kalau secara ekonomi global itu pertama peningkatan harga minyak. Nah, kan pasti akan memukul semua negara. Karena minyak itu kan jadi salah satu komoditi, istilahnya 60% komoditi negara di seluruh dunia gitu ya. Kenaikan harga minyak itu nanti akan memicu yang lainnya lagi. Betul. Yaitu inflasi global juga. Inflasi global akan naik juga. Dan tidak menutup kemungkinan inflasi di Indonesia juga ikut terkerek. Otomatis, ya otomatis itu. Nah kenaikan harga minyak ini contohnya ya, di APBN kita itu aja kan ada penetapan, jangan APBN dulu deh, ini global dulu ya. Jadi kenaikan harga minyak otomatis memicu inflasi global, terus juga akan memicu supply chain. Karena transportasi antar negara butuh minyak. Terus mobilisasi ya, logistik ya. Kalau harga minyaknya naik, supply chain-nya juga akan naik. Maka harga-harga barang akan naik. Betul. Termasuk kena di kawasan. Ya memang saat ini Indonesia belum terlalu terkena dampak ya. Karena alhamdulillah kita cukup resilient karena ditopang dengan konsumsi dalam negeri yang tinggi. Walaupun sekarang juga lagi menurun ya konsumsinya ya. Karena banyak PHK tadi disebutkan. Nah itu. Tapi masih pertumbuhannya masih 4,7, 4,8 ya GDP-nya. Jadi istilahnya masih oke lah dibanding dengan kawasan ya. Jadi 3 itu minimal kenaikan harga minyak, inflasi global, supply chain-nya juga jadi mahal. Itu yang global ya. Terus juga terjadi perlambatan ekonomi global. Bahkan sebelum sebelum konflik ini kan sudah ada perang dagang. Betul. Habis itu Perang tarif. Kenaikan tarif kan. Tarif itu ada jadi 1 jadi 2 tuh. Betul. Jadi 2 sekarang tuh nego antar negara termasuk Indonesia. Yang proposal pertama udah ditolak tuh sama mereka. Ajuin proposal lagi ya. Dengan itu IMF udah menurunkan target GDP negara-negara itu. Betul. Dan menurunkan tuh. Nah
maka kita juga otomatis harus merevisi lah istilah menyikapi itu. Ya. Jadi otomatis semua negara akan terdampak. Baik. Nah, kalau ke Indonesia juga berpengaruh tuh dengan kenaikan harga minyak itu, maka akan membebani APBN. Betul. Otomatis itu. Karena Subsidi. subsidinya akan naik. Karena APBN kita itu matoknya $82 tuh. Nah, sekarang masih di asumsi kisaran makronya ya. 75-78 lah ya. Per dolarnya, per ounce-nya ya. Nah, kalau misalkan naik jadi Hormuz ditutup, eskalasi lagi, naik jadi 85 aja, itu udah luar biasa. Apalagi sampai 90-100. Nah, itu akan memukul APBN lah itu ya. Betul. Nah, terus juga hitungannya rata-rata Pak ya, yang di asumsi makro tuh. Iya, betul. Otomatis juga inflasi dalam negeri akan tertekan juga. Right. Sebenarnya apa yang dialami di dalam negeri saat ini kan udah kerasa nih ya, walaupun ini yang dialami kita sekarang bukan dampak dari perang Iran-Israel saat ini ya Pak, tapi lebih ke yang dulu-dulu sebelumnya gitu, yang termasuk COVID. Benar. Yang saat ini kita rasakan yang adalah PHK, deindustrialisasi dan macam-macam deh yang namanya indikator perlambatan ekonomi. That's why kita penting untuk bahas ini, meskipun ini belum kerasa mungkin dampaknya langsung ke kita sekarang, tapi penting sekali untuk memitigasi ini di masa depan biar nggak kayak yang kita alami sekarang gitu ya. Betul. Termasuk juga ya cara mengelola dana pribadi gitu ya, biar nggak salah langkah gitu. Karena iya kita tahu bahwa sebetulnya juga tiap orang punya profil yang berbeda-beda. Tapi kayaknya kalau urusan ngatur tuh mungkin ada pakemnya atau ada rulesnya gitu. Kalau kata nenek moyang kita, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini kalau udah hujan ya udahlah tetap aja buka payungnya daripada basah mulu ya. Benar. Gimana nih Pak Mizan soal bagaimana perencanaan kita menyikapi di masa mendatang, mungkin it's gonna be worse than this. More than this kesusahannya, sehingga hari ini kita harus merencanakannya lebih matang lagi. Seperti apa kiat-kiat atau step-stepnya? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik. Dan itu harusnya ditanyakan oleh semua orang. Terutama ya yang kena PHK segala macam ya. Yang benar, dengan kondisi saat ini yang perlu kita lakukan adalah fokus ke diri sendiri dulu ya. Terutama ke leher ke atas istilahnya ya. Oh gitu. Leher ke atas. Jadi perlu kita memperkaya ilmu kita. Value kita. Banyak belajar. Jadi edukasi diri. Diri. Yang pertama. Yang kedua, kita coba kenali profil risiko kita. Profil kita apa sih? Saya ini orangnya agresif atau orangnya konservatif? Saya agresif sih Pak, suka nyakar-nyakar orang. Wah, itu lebih ke ngamuk. Kadang-kadang suka berbalikan tuh. Mungkin di berhubungan itu agresif, tapi kalau di keuangan konservatif. Oh gitu. Psikologinya seperti itu. Bisa Oh gitu. Jadi orang yang terkesan ekspresif segala macam, ternyata di keuangan dia cukup konservatif gitu ya. Bisa jadi gitu. Taunya gimana caranya? Gampang banget sekarang, buka medsos, buka website, lihat aja di web-webnya OJK juga ada, webnya sekuritas itu ada tuh biasanya KYC, Know Your Customer. Isi aja, paling ada 5-6 pertanyaan, isi ada skornya. Oh saya ternyata rendah atau konservatif. Oh saya ternyata tinggi atau agresif. Itu ketahuan tuh. Kenapa harus tahu itu? Karena kita untuk mengeluarkan duit nanti itu harus sesuai profil kita. Betul. Itu ya yang kedua, edukasi. Pahami berisiko, terus kita siapkan dana daruratnya paling penting. Penting banget. Kadang-kadang orang meremehkan. Padahal dana darurat itu sangat powerful untuk kejadian tiba-tiba, baik yang positif maupun negatif. Itu bisa saya terangkan. Wah, saya baru dengar yang positifnya apa dana darurat digunakan Pak? Iya. Kan negatif dulu ya, negatif kan kalau misalkan ada kecelakaan, PHK, misalkan gitu ya. Yang positif juga ada. Menikah. Lahiran. Nyokolain anak. Nah itu plan-plan kayak itu kan. Iya. Kan udah Atau misalkan Mbak Isa udah punya anak atau belum? Udah ada 12 dia Pak. Kucing kali gue. Belum Pak. Belum. Nah itu
tiba-tiba nih dipanggil sama calon mertua, minggu depan ya nikah ya. Oh, bayarin dong om tante. Nah itu bisa digunakan duit itu istilahnya. Oke, itu contoh case-nya seperti itu. Jadi powerful. Iya. Nah selain itu juga perlu kita kalau mau berinvestasi itu yang jangka panjang, jangan yang pendek-pendek. Maksudnya gimana Pak? Misalkan kita milih sesuatu, misalkan ingin berinvestasi yang jangka panjang, mau beli saham, mau beli reksadana, itu yang jangka panjang. Berarti kita nggak boleh trading maksudnya? Trading tuh investasi jangka pendek nggak sih? Pendek banget. Trading boleh kalau tahu ilmunya. Atau trading is not part of investment actually. Ya benar, cari untung, mau cari cuan. Tapi itu lagi, modal itu ada dibagi 3. Modal ya, modal uang, modal waktu, modal pengetahuan. Salah satu aja nggak punya, jangan main trading deh. Karena jadi harus lengkap tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Walaupun sebenarnya dalam segala bentuk investasi pun juga harus tahu ya, harus punya tiga-tiganya juga. Iya. Setelah punya ilmunya juga. Oke, setelah kita tahu profilnya misalnya agresif ataupun konservatif, apa next step-nya gitu? Nah, next step-nya kita harus nyari informasi aset-aset atau instrumen-instrumen apa sesuai dengan profil kita. Kita harus pilah-pilah tuh. Ini loh aset-aset yang risikonya rendah, yang risikonya menengah, yang tinggi. Kalau kita orangnya moderat, ya bisa masuk ke aset-aset yang moderat. Contohnya apa? Contohnya ke reksadana pendapatan tetap, misalnya contoh gitu ya. Reksadana pasar uang, itu yang moderat istilahnya. Yang masih bisa risikonya kita tanggung gitu lah ya. Jadi itu gunanya. Oke. Menarik. Kadang-kadang orang tuh mikir investasi itu bagian dari dapetin cuan gitu. Padahal ini saya curhat saya nih Pak ya. According to my humble opinion. In my honest opinion. Ya investasi itu bagian dari lo mengamankan masa depan alias melindungi nilai yang lo punya sekarang gitu. Sehingga di masa depan dia tidak tergerus sama yang namanya inflasi gitu. Nah tapi anak-anak zaman sekarang pahamnya investasi itu adalah cari cuan, untung secepat-cepatnya dalam angka yang tinggi gitu. Padahal rumus dari investasi sendiri tuh yang saya pelajari adalah investasi itu ya butuh waktu panjang, it's a long game, terus dia tidak instan dan selalu berbarengan dengan namanya risiko gitu. Pendapat Pak Mizan soal anak muda yang, gue bawa anak muda lagi, atau orang-orang yang suka mencocok logikan antara investasi dengan cari cuan. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi pendapat saya investasi itu bisa untuk jangka panjang, bisa untuk jangka pendek. Tapi kembali lagi harus tahu ilmunya. Makanya tadi di awal kan edukasi diri dulu. Kejadian di saya juga Mas. Dulu tuh? Pertama kali kenal saham tuh. Masih baru punya duit banyak. Waktu luang banyak karena belum banyak kerjaan. Ya kan? Dan kesempatan juga banyak kan. Ya udah investasi. Pengen dapat cuan cepat, gede. Berarti emang habitnya anak muda ya. Karena saya belajar kan, pertama untung tuh karena kita lihat pergerakannya, apal kita nih. Contohnya Telkom, waktu itu saya jadi Telkom itu tiap minggu itu bergerak menyentuh garis Bollingernya pasti akan turun, pasti itu. Dan itu antara seminggu sampai satu setengah minggu. Saya kerjain, untung Mas, lumayan, untungnya lumayan. Tapi dengan berkembangnya waktu, banyak kerjaan, gak termonitor dong. Monitor. Ternyata udah ada beberapa saham yang udah saya beli. Tadinya belinya 600, tinggal 50 perak. Jauh amat. Udah kejebak pol itu ya. Iya. Ya udah nyangkut pol ya. Gerak. Iya. Itu karena saya gak punya waktu itu. Walaupun saya punya pengetahuan, punya duit, tapi saya gak punya waktu. Dan jadi untuk trading itu harus ya. mantengin terus. Siap. Jadi boleh, tapi harus punya ilmunya. Balik lagi situ. Baik, apa rahasianya berarti ya untuk bisa berinvestasi dengan bijak kan, berarti dalam kata lain juga bijak juga gitu dan relevan. Bisa gak sih kata relevan ini tuh
juga Yang sesuai sama perkembangan zaman ya. gitu ya. Bahwa sekarang sekarang zamannya mungkin berinvestasi ya udah bukan tren ya, tapi tapi relevan aja gitu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Iya. Oke. Definisi investasi kan luas ya. Bisa orang kadang-kadang menerima kata investasi itu hanya ke saham. Yes. Investasi mana? Iya ya. Ke saham. Sedih sekali kripto, ya. Nah, sekarang Ada investasi banyak ya luas. Pak ya. Iya, bisa banyak. Nah, setelah kita tahu tadi profil risiko kita, contoh nih, profil risiko saya nih pribadi ya, saya itu setelah saya hitung ternyata saya moderat. Jadi masih bisa nerima risiko, tapi karena mungkin udah bertambahnya umur, nggak terlalu yang terlalu tinggi. Iya. Nah, ini juga mungkin tips juga. Mungkin walaupun yang masnya agresif, tetap ikut yang panduan yang moderat aja deh. Untuk berinvestasi ya. Oke. Nah, jadi untuk moderat itu sebaiknya cari investasi ke instrumen yang berpendapatan tetap. Instrumen yang berpendapatan. Contohnya apa? Contohnya sukuk atau obligasi negara. Itu berpendapatan tetap tuh. Atau reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pasar uang, RDPU ya. Tetap. Nah, itu yang otomatis selalu dan bisa dicari aman dan bisa dicarikan kemana saja. Apalagi di situasi yang sekarang Pak ya. Iya. Misalkan reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi negara. Oke. Pak, kalau menurut Pak Mizan, mendingan gimana pendekatan kita untuk investasi itu? Nambah seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau setiap hari kita nambah di situ atau ada gimana? Idealnya nggak sih sebetulnya? Iya, ada. Betul. Jadi sudah ada penelitiannya, perbandingan antara orang yang berusia 40 tahun, 45 tahun, langsung nabung gede, 100 juta, dengan orang yang usianya 25 tahun, tapi sejuta per bulan. Setiap bulan ya? Nah, itulah the power of compounding. Nah, itu lebih untung yang compounding. 100 juta, kalau 2 tahun berapa sih? Let's say dia dapatnya 5 atau 6% atau 10% tiap tahun lah, cuma 20%. 120 juta. Iya. Dengan itu dia gede, kayak gede. bola es yang menggelinding ya. Menggelinding. The power of compounding. Itu ada teorinya memang. Oh, jadi yang orang-orang tua nih lebih sukanya langsung ngebom gitu. Biasanya gitu. Karena mungkin baru dapat ilmunya juga ya, gitu ya. Ya karena udah terlambat juga. Tapi hasilnya beda dengan yang dia dari muda. Tapi mendingan gimana Pak? Sebulan sekali kah? Seminggu sekali kah? Atau gimana? Mendingan pakai debit otomatis. Yang kita nggak kerasa. Iya, betul. Bisa tuh. Misalkan punya akun di mana di perusahaan. Katakanlah kita investasi di reksadana pendapatan tetap gitu misalnya. Hubungi banknya. Bikin kayak semacam surat otomatis itu, transfer ke reksadana itu, akun reksadana yang ada di bank kesedi. Seperti itu aja. Jadi kita nggak kerasa. Oke, jadi kayak cicilan aja gitu Cicilan aja. Soalnya kalau manual kita harus ngisi dulu, suka lupa. Iya, betul. Jadi Belum lagi itu. Suka jadinya ke check out yang lain ya. Nah, terdistract dengan kebutuhan atau keinginan yang lain gitu. Ada tips nggak sih Pak sebetulnya untuk bisa semangat berinvestasi gitu? Yang mau berinvestasi 12 juta US dollar. Dari mana Kak? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk angan-angan ya? Dalam bentuk cek yang ditulis di atas daun lontar. Niatnya dulu. Niatnya benar. Makanya aku meminta tipsnya biar sebetulnya tidak terdistract. Karena sekarang distraksinya banyak Pak. Maca, latte lah. Iya. Pilates lah. Bener. Festival lah, konser lah. Pilates gak apa lah ya, sehat. Iyalah beli. Gimana Pak? Apalah gitu. Biasanya orang ter-encourage itu kalau udah punya tujuan. Yep. Nah, kamu nggak punya tujuan? Bikin tujuan dulu gitu maksudnya. Iya, kalau bisa tujuan keuangan. Nah, apa kayak gitu ya? Oh misalnya kayak contoh, aku ingin beli rumah 3 tahun lagi gitu. Itu termasuk tujuan. Ya. Aku pengen DP rumah 3 tahun lagi. Iya benar. Kayak contohnya si Luna itu yang di film. Maya?
Apa? Home sweet loan. Home sweet Oh, loan. iya, Oke. benar. Kirain ini biar relevan yang baru-baru Baru ini nikah. nikah. Iya, Jadi, iya. Atau mungkin aku mau menikah di Bali gitu bisa ya, bisa kan. juga. benar. Itu juga Bisa. bilangnya. Oh, Tuh, Terus dia set goals dia dulu justru ya? punya target Iya, iya, iya. harus DP rumah dengan 300 juta. Benar. Padahal gajinya cuma 6 jutaan. Bisa Dan ternyata. bisa. Jadi dia target 10 tahun tercapai. Iya, bagus tuh Kak Luna tuh. Jadi belum nonton ya? Udah Oh, nonton. bagus ya. Nikahnya sama Saddam kan. Iya. Beda film. Cowok green flag. Beda film ya Saddam. Iya, Sadarnya jadi tapi beda. kalau film. bisa bikin target dulu. Hmm. Apapun namanya, mau nikah di Bali boleh, Oh. atau mau naik haji. Oh. Ya, betul. Jadi emang Iya. dibikin jelas gitu ya. Ini kita Heeh. nabung buat apa? Bukan Buat cuma apa. sekadar ikut-ikutan atau ya biar kayak yang lain aja gitu. Misalkan bikin 2 target nih. Sih. 1 mau beli rumah atau DP rumah 3 tahun lagi. Terus mau nabung sampai hari tua, untuk hari tua. Alright. Ya. Nanti tinggal download aja aplikasi financial. Ya. Banyak tuh dimana yang free financial itu. Hitung kalau untuk mencapai tabungan haji 25 juta atau DP rumah 300 juta, dari sekarang harus berapa nih yang ditabung tiap bulan. Sih. Tinggal hitung aja. Iya. Oh Itu. gini. Di momen ini gue punya ide. Apa tuh? Gimana kalau kita anak-anak Detik Sore semuanya bikin RDN, rekening dana nasabah, buat dimasukin ke instrumen investasi tiap bulan. Jadi kayak kita nabung arisan Tuh. gitu. Oh. Tapi nanti berkembang duitnya, dan itu nanti duitnya kita bikin tujuannya adalah outing di Bali. misalnya. Boleh. Wih. Setuju. Cakep. Bisa gitu kayak Mbak? Cakep. Itu contohnya bisa kayak gitu Bisa, ya. Bisa. Nah. Apalagi kalau anak Detik Sore. 2 bulan kecapai. Woi, banyak Soalnya pakai soalnya. duit kantor. Naik malakin orang soalnya. Oh Oke, gitu kalau ya. gitu. Menarik. Jadi kita diingetin lagi bahwa penting untuk bisa sabar dalam berinvestasi Iya, dan betul. juga Punya tujuan. punya Punya tujuan tujuan. ya. Itu Punya sebenarnya tujuan intinya. itu adalah awal dari segala akhir. Benar gak tuh? Iya betul. Karena kalau nggak ada tujuannya ya nanti malah kemana-mana. Atau mungkin malah lebih kuat si godaan lainnya itu loh. Benar. Dibandingkan dengan berinvestasinya Nah, juga. saya tanya nih. Kalau kita punya mimpi nih ya, Adalah ada kunci. tujuan tadi itu, kita harus bayar gak sih? Enggak. Kalau Misalkan, Eiza mah mimpinya ketawa-ketawa Pak. enggak kan? Enggak. Misalkan enggak. saya Iya. mimpi mau ngumpulin duit 1 M. Ih, paling enak mimpi mah. Iya. bener. Enggak harus bayar kan? Enggak. Betul. Udah, tulis. Oke. write down. Manifesting. Ditulis Ditulis secara fisik ya. secara fisik. Bukan di handphone atau di Bukan mana. iya. Oke. Tulis yang gede, 3 tujuan. Oke. Taruh di 5 cm depan kita. Iya. Bukan. Di cermin. Oke. Kita But sisiran I've done gitu. that. Dan itu jadi doa banget It Kak. works. It Betul. works. One of them is like having my own program. Gue bikin Oh, Iya. apa nah, namanya? itu bisa ditulis tuh, jadi Iya, kisah benar. tuh, inspiratif. Gue kisah. Jadi ya, kalau gue tulis, gue bikin Universitas Utrecht 2024. Gue tempel di dinding. 6 bulan, gue copot stikernya, gue ganti sama stiker SpongeBob. Karena kayak, udah capek gitu. Kak, siapa Justru tahu abis ini ya. 2034 Iya. ambil lagi tuh Jadi kertasnya. 10 tahun lagi. It's Oke. okay. Iya. Menarik tipsnya, Iya. Pak Mizan. Anyway, karena waktu kita terbatas, jadi kita harus sampai di sini dulu. Tapi mudah-mudahan Terima kasih banyak, Pak. obrolan yang singkat ini bisa kasih insight ya buat Betul, Detikers, betul. bisa jadi pengingat baru lagi buat kita. Makanya tadi ini sebenarnya tadi ada tayangannya juga gitu ya. Ada slides yang di-share juga sama Pak Mizan juga, bisa di capture tuh sama Detikers juga biar Ya. jadi notes juga sebenarnya kemana sih si alokasi dana pribadi ini gitu ya, biar semakin dekat dengan goals kita juga gitu. Semangat bikin tujuan. Semangat bikin tujuan. Jangan mau kalah sama Transjakarta. Habis ini kita minta Punya semua tujuan. anak kru Detik Sore bikin tujuan kalian apa dalam 1 tahun ke depan ya yang mau dicapai. boleh. Jadi nasabah Nyuruh-nyuruh loh. prioritas tuh Iya bisa. one of the Terima kasih Dreams. sekali lagi Terima Pak Mizan. kasih, Terima Pak Terima kasih Mizan. juga buat Detikers.